Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Namo Buddhaya. Anak-anak ibu, bagaimana kabar hari ini? Ibu harap anak-anak ibu masih tetap semangat ya untuk tetap belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar IPA tentang bagian-bagian telinga, yaitu berupa indera pendengar. Tema 1, subtema 2. Yang pertama adalah bagian-bagian telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Kemudian yang ketiga, telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Sedangkan telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Dan telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustasius. Ini adalah gambar telinga dan bagian-bagiannya. Jadi, anak ibu silakan perhatikan gambar-gambar ini. Di sini ada daun telinga, ada lubang telinga, ada gendang telinga, ada tulang pendengaran, ada saluran setengah lingkaran, ada rumah siput, ada saraf pendengaran, dan yang terakhir ada saluran eustasius. Nah, proses mendengar bunyi. Anak-anak ibu tahu nggak sih gimana sebenarnya proses mendengar bunyi itu? Nah, di sini akan ibu menjelaskan ya. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga kita. Kemudian bunyi itu masuk melalui liang telinga. Liang telinga tahu anak ibu? Iya, liang telinga itu sama dengan lubang telinga ya. Nah, kemudian bunyi yang masuk tadi menggetarkan gendang telinga. Jadi bergetar nih gendang telinga di dalam. Nah, getaran gendang telinga tadi akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran yang ada di bagian dalam telinga kita. Nah, selanjutnya koklea akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran tadi dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, yang terakhir, saraf pendengaran akan mengirim rangsang bunyi yang kita terima tadi ke otak kita. Kemudian otak kita akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, sekarang masuk ke fungsi bagian-bagian telinga. Tadi ibu katakan ada 3 bagian telinga. Yang pertama kita mulai dari telinga luar. Telinga luar tadi ada daun telinga dan lubang telinga ataupun liang telinga. Nah, daun telinga. Apa sih fungsi daun telinga itu? Nah, fungsi daun telinga itu adalah mengumpulkan gelombang bunyi dari luar yang masuk ke dalam telinga. Nah, kemudian yang kedua, lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuk dan merambatnya gelombang suara ke dalam telinga kita, ya. Oke. Selanjutnya telinga tengah. Di telinga tengah ini ada 3 bagian. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi bukan untuk main musik ya, dung-dung-dung, bukan ya. Apa fungsinya? Menangkap gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga kita. Jadi setelah masuk ke dalam liang telinga akan ditangkap oleh gendang telinga. Ya. Nah, selanjutnya adalah tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga menuju ke koklea. Nah, tulang pendengaran itu ada 3, ya, ada 3 ya. Yang pertama ada tulang martil, ada tulang sanggurdi, dan yang terakhir ada tulang landasan. Selanjutnya telinga dalam. Di telinga dalam ini ada 4 bagian penting. Yang pertama saluran setengah lingkaran. Fungsinya untuk apa?
fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, ada yang disebut dengan koklea ataupun rumah siput. Bu, kenapa disebut dengan rumah siput? Karena bentuknya seperti rumah siput. Ibu nanti bisa lihat di gambar. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengubah gelombang bunyi menjadi rangsangan bunyi. Nah, selanjutnya adalah saraf pendengaran. Fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk mengirimkan rangsangan bunyi dari telinga kita menuju ke otak. Ya. Jadi nanti setelah diterima saraf pendengaran itu nanti bunyinya kemudian disalurkan ke otak, maka otak kita akan bekerja. Oh, itu adalah bunyi klakson mobil. Oh, itu adalah bunyi tepukan tangan. Nah, seperti itu. Jadi otak kita yang menerjemahkan bunyi yang masuk ke telinga kita. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan saluran eustasius. Fungsinya untuk apa? Fungsinya menghubungkan telinga kita dengan tenggorokan kita dan untuk menjaga tekanan udara di telinga kita. Nah, jelas ya anak ibu untuk fungsi-fungsi bagian telinga. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran maksudnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pendengaran kita. Yang pertama ada disebut dengan otitis media. Otitis media ini adalah infeksi telinga bagian tengah yang menyebabkan keluarnya cairan dari telinga. Jadi kalau ada cairan yang keluar dari telinga, itu adalah penyakit otitis media namanya. Yang kedua, ada yang disebut dengan penyakit otosklerosis. Otosklerosis ini penyakit telinga yang disebabkan oleh pertumbuhan tulang-tulang pendengaran yang tidak normal. Yang terakhir adalah penyakit kolesteatoma ataupun pertumbuhan sejenis kista di bagian telinga tengah. Oke? Nah, itu dia penyakit-penyakit telinga ataupun gangguan pada telinga. Nah, Bu, bagaimana supaya penyakit telinga itu jauh dari kita? Tentu kita harus menjaga kesehatan telinga kita. Kita harus merawat telinga kita. Bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama, bersihkan telinga secara rutin. Bisa dengan pakai lap basah, bersihkan bagian-bagian luar daun telinga kita ini. Setiap mandi kita harus membersihkan pakai kain basah. Supaya apa? Supaya bersih. Yang kedua, hindari bunyi yang terlalu keras. Kenapa? Karena itu bisa memecahkan gendang telinga kita. Yang ketiga, jangan sekali-sekali memasukkan benda tajam ke dalam telinga kita. Kenapa? Nanti bisa pecah gendang telinga kita. Ya. Yang keempat, rajin-rajinlah memeriksakan telinga kita ke dokter THT secara teratur. Minimal 1 kali 6 bulan. Nah, kalau tidak bisa 1 kali 6 bulan, 1 kali 1 tahun juga nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana keadaan telinga kita itu. Ada masalah nggak? Kalau ada masalah biar bisa langsung kita tangani. Kalau tidak ada masalah ya syukur. Tapi tetap harus dirawat ya anak ibu ya. Oke. Ibu rasa sampai situ dulu penjelasan ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu jelaskan tadi dapat dimengerti anak-anak ibu. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga dan merawat telinga kita. Ya? Oke? Nah, akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat. Namo Buddhaya.